terkib dalam syair illat itu yang dimaksud bukan murakkab biasa, bukan murakkab idhafi, bukan murakkab yang adadi, tapi yang dimaksud adalah tarkibul masji. Apa itu tarkibul masji? Tarkibul masji adalah ju'ilat ismain isman wahidan, menciptakan dua isim menjadi satu isim. Kaba'lun wa bakun, ya kan? Kaba'lun wa bakun. Mana ba'lun adalah sahib, bakun artinya adalah sanam. Jadi sahibu sanamin menjadi ba'la bakka, ya kan? Bi ba'la bakka. Namanya adalah tarkibul masji. Ya, tapi syaratnya ada satu, pada di al-maktum bi ghairi waihin. Tapi tidak boleh di akhir kalimat daripada tarkibul masji itu diakhiri dengan kalimat waih. Kalau ada kalimat waih maka cancel lah dia menjadi tarkibul masji. Artinya tidak digolongkan tarkibul masji. Kemudian wa hadara maut. Kaba'la bakka wa hadara maut. Karena kalimat hadara maut itu adalah hadara dan mautu gitu kan. Jadi dua kalimat menjadi satu. Jadi hadara maut. Kenapa dinamakan hadara maut? Nah, itu banyak riwayat yang menjelaskan. Sebagian mengatakan Hadramaut itu adalah alamun liqutrin minal yabani, ada di tengah kan? Dia adalah nama satu tempat di negeri Yaman. Murakkab bin hadara wa maut. Dia tersusun daripada kalimat hadara dan kalimat maut. Thumma ju'ila isman wahidan. Kemudian diciptakanlah keduanya menjadi satu isim. Mamnu'an minas sarfi, sehingga menegahkan daripada tanwin, lil alamiyati wat tarkib, dengan alasan alamiyah dan tarkibul masjid. Wa yakunu al-i'rab 'ala al-juz' al-akhir, dan i'rabnya akan kita pandang pada juzuk terakhirnya, berarti hadramautanya. Min aina anta ya akhi? Min hadramauta. Enggak boleh min hadramautin. Kenapa? Karena hadramaut adalah tarkibul masjid dan alamiyah. Alamiyahnya di mana? Dia adalah ismu qutrin minal Yaman, nama sesuatu tempat di Yaman gitu kan. Nah, kemudian illat yang kedua apa? Dia adalah tarkibul masjid, karena dia adalah dua kalimat diciptakan menjadi satu, yaitu hadara dan maut. Sebagian riwayat mengatakan dinamakan hadramaut itu dulu adalah ada salah satu raisnya ataupun komandannya, ya kan, yang kalau dia ikut perang pasti mendapatkan kemenangan. Jadi hadramaut namanya. Sebagian mengatakan lagi ada dalam kitab Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, dinamakan dengan hadramaut, artinya adalah karena hadramaut tempatnya para ulama-ulama dan aulia Allah, maka orang yang berangkat ke sana artinya merantau, dia akan menghadirkan kematian untuk hawa nafsunya. Makanya dinamakan hadramaut gitu ya. Itu namanya asbabut tasmiyah. Nah, itu ada dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karangan Az-Zahabi. Cuma kitab-kitab kalau Jawa Barat mah Sukabumi. Nah, Sukabumi, Tasik, Malaya, tahan siksa orang Melayu. Sukabumi. Kalau itu Bu ya apa? Cianjur. Kalau Cianjur Air. Ada satu. Ada dua. Ada dua, Ci. Cai anjur. Apa airnya manjur? Banyak. Air banyak. Banyak. Manjur Pak. Hah? Manjur apa? Enggak, anjur tuh banyak. Makanya ada sejarahnya, ada orang kaya pelit. Dinasihatin anaknya nggak mau, akhirnya angkat terendam. Kerendam air. Makanya Cianjur ya. Makanya disebut cai anjur. Jadi di A-nya dibuat. Ciawi. Ciawi. Banyak sih. Cai awi, asalnya cai dari awi. Cima paling banyak di Sunda mah. Beda kalau Cimori. Kalau Cimori mah diminum. Wala yamna'u sarfa illa ma'al alamiyah. Maka tarkibul masjid tidak bisa menjadi ismul ladzi la yansarif kecuali dia kawin dengan alamiyah. Lanjut. Wa amal alif wan nun az-zaidah tadi fayamna'an as-sarfa ma'al alamiyah. Sama, yaitu isim yang punya zaidah alif dan nun. Contoh Uthmana, ya kan? Uthmana, Zaidana, contohnya gitu ya. Dia menjadi ismul ladzi la yansarif yaitu ketika dia juga kawin dengan alamiyah. Harus dia nama satu alam. Kalau bukan nama alam maka tidak menjadi ismul ladzi la yansarif. Ka Umrana, ka Amrana wa Uthmana, seperti Amrana dan Uthmana. Wa ma'as sifah. Kemudian alamiah ini juga atau ta'rif ini juga bisa menegakkan tanwin ketika dia gabung atau kawin dengan sifat. Ada satu sifat, ziyadah alif dan nun, kembalinya kepada situ. Ziyadah alif dan nun juga bisa menjadi illat tertegaknya tanwin kalau seumpamanya dia itu kalimatnya kalimat yang menunjukkan sifat ataupun naat. Contoh kasakron artinya pemabuk, ya kan? Mana alif nunnya? Rona. Alif dan nunnya itu adalah illat lafzinya gitu kan. Adapun illat daripada maknawinya yaitu sifat atau wasfiyah kan gitu ya. Wasfiyah berarti jitu bisakrana, aku datang dengan seorang pemabuk gitu kan. Maka sakrana dia menjadi ismul ladzi karena dua alasan.
Pertama kalimat sakran adalah az-zaid itu alif nun, yang kedua sakran adalah wasfiyah ataupun sifat. Wa ammal ujumah. Nah, ada kan fal ujumatu qad kamula, ya kan fal wasfu. Ujumatan fal wasfu qad kamulan ijma' wazin adilan anif bi ma'rifatin rakib wazid ujumatan. Itu kan di syairnya ada. Apakah yang dimaksud dengan ujumah itu? Fal muradu biha an takuna al kalimatu min awdha'il ajamiyati. Maka yang dimaksud dengan ujumatan dalam syair itu kalimatnya mustilah terbentuk atau terambil atau terreferensi daripada kalimatnya daripada bahasa ajam. Berarti nggak boleh bahasa Arab ya. Harus dia bahasa ajam. Contoh ke Ibrahim seperti Ibrahim, wa Ismaila Ismail, wa Ishaqa dan Ishaq, wa jami'u asma'il anbiya'i a'jamiyatun illa arba'atun. Dan semua nama-nama nabi itu semua adalah bahasa ajam kecuali 4 nama nabi, maksudnya semua bahasa ajam kecuali 4. Kalau di tengah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang bahasa Arab. Artinya dari nabi yang wajib diketahui ada 4 bahasa Arab. Dari semua nabi yang terkenal tapi tidak yang diketahui ada yang tidak wajib diketahui, maksudnya ada 7 maksudnya berbahasa Arab. Selain itu semuanya bahasa ajam gitu ya. Jadi kalau dia menjadi jatuh kepada mahal daripada jar, atau dia maksudnya tertarkib atau disusun dalam kalimat, tidak boleh beralif lam. Kemudian dia alamat khafatnya haruslah fathah karena ismu dan sarif. Mana dia kalau di tengah Ustaz? Ala inna asma'an nabiyyin sab'atun lahas sarfu fi i'rabin man yantashid fasithun wa lu'un thumma udun wa salihun syu'aibun wa lutun wan nabi Muhammadun ya habibi. Kan? Ala inna asma'an nabiyyin sab'atun, ingatlah wahai, ingatlah nama-nama nabi itu adalah 7. Lahas sarf, mustilah dia bertanwin, berarti bukan ismul ladzi sarif gitu ya. Lahas sarf yani lahas sarf mustilah bertanwin, atau lahas sarf dia bukanlah ismul ladzi sarif, kan begitu kan. Fi i'rabin may yantashid, bagi yang mau mengikrabnya maka yantashid ikutin aja sesuai dengan nasyid. Siapa? Fasithun, maka sithun itu bukan ismul ladzi sarif. Wa Nuhun, Nabi Nuh bukan ismul ladzi sarif. Hudun juga bukan. Wa Salihun, Salihun juga bukan. Syu'aibun juga bukan. Wa Lutun juga bukan. Wan Nabi Muhammadun, selain itu adalah a'jami semuanya gitu ya. Nah, itu kalau di tengah. Oke. Kembali lagi, wa ma'asifati kasakaran wa ammal ujma fal muradu biha an takuna al kalimatu min awdha'il ajamiyyati. Maka yang dimaksud dengan ujumatan dalam syair ya kan, ijma' wazin adilan anith bi ma'rifatin rakib wazid ujumatan gitu ya. Maka yang dimaksud dengan ujumatan itu adalah ajamiyah, yakni ghairi lughatil arabiyyah maksudnya. Ka Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa jami' asma'il anbiya' jami' illa 4. Semua nama-nama nabi itu bahasa ajam kecuali 4 saja atau 7 saja, sebagaimana syarahnya oleh Imam Al-Asbihani di tengah kita baca tadi. Wa hudun sallallahu alaihi ajma'in wa yushtaratu fi an yakuna al-ism alaman fil ajamiyah. Oke. Boleh masuk atau boleh ajamiyah itu menjadi salah satu illat yang menegakkan tanwin, tapi disyaratkan dia mustilah isim alam dalam bahasa ajam. Kalau bukan isim alam dalam bahasa ajam maka tidak bisa menjadi ismul ladzi yansarif. Mustilah isim alam dalam bahasa ajam. Contoh nama orang ya kan. Walidzalika, oleh demikian surifa, mustilah ditanwinkan. Apa yang ditanwinkan? Lijamun, Pak Haji. Apa tuh lijamun? Coba lihat di tengah. Wa huwa ismu li'alatin tujma'u fi tuju'alu fi famil faras. Nama sesuatu yang dikaitkan atau digantungkan atau dimasukkan ke dalam mulut kuda, namanya lujam. Apa tuh istilahnya ya di sini Pak Haji? Kendali. Kendali ya, kekang apa? Kekang. Nah, kekang lah, tali kekang ya. Nah, lujam itu bahasa ajam gitu kan. Lujam itu bahasa ajam, tapi bukan alamiah. Tidak dianggap isim alam dalam bahasa ajam lujam itu. Wa na'u dan seumpamanya. Maka kalaupun dia maksudnya bahasa ajam, karena tidak dianggap sebagai isim alam dalam bahasa ajam, maka tidaklah menjadi ismul ladzi yansarif. Makanya Musannif mengatakan wa lidzalika surrifa lujam. Oleh demikian, lujam itu haruslah disurrifkan, ditanwinkan, bukan ismul ladzi yansarif.
Kemudian wa nahwihi wa ayyakuna zaidan, syarat yang kedua ajamiyah itu akan menegahkan tanwin, yaitu apabila ajamiyahnya terbentuk di atas 3 huruf, Pak Haji. Berarti kalau 2 huruf, contoh ya kan, maka tidak menjadi ismul ladzi la yansharif meskipun dia bahasa ajam, gitu loh maksudnya. Meskipun dia isim alam dalam ajam, mesti dia harus ada thalathah, zaidan ala thalathah, lebih daripada 3 huruf. Walidzalika, oleh demikian, surrifa Nuhun. Nuh itu bukan ismul ladzi la yansharif, berarti kenapa? Karena dia yatarakkab min thalathati ahruf. Sebab kalimatnya cuma tersusun daripada 3 huruf, ya kan? Tidak ziyadah ala thalathati ahruf. Maka Nuhun bukan ismul ladzi la yansharif. Kalaupun dia maksudnya isim, kalaupun dia bahasa Arab gitu kan. Nah, karena dia tidak, maaf, kalaupun dia adalah ajamiyah, karena dia tidak tersusun daripada ziyadah atau thalathatu ahrufin wa ziyadah, 3 huruf atau lebih. Walut, demikian juga kalimat lut. Wa amma sifat, adapun sifat, ini wasfiyah. Ini pembahasan baru. Adapun wasfiyah itu fatamna'us sarfa ma'a thalathati asya'. Adapun wasfiyah bisa menegahkan tanwin atau bisa menjadi ismul ladzi la yansharif ketika dia kawin dengan 3 illat. Ketika dia menemani 3 illat maksudnya. Mana? Pertama, wasfiyah ma'al udul. Udulnya ma'al wasfiyah, wasfiyahnya ma'al udul, pasti menjadi ismul ladzi la yansharif. Kama taqaddam, itu sudah lalu. Udul apakah yang dimaksud? Contoh fi mathna wa thulatha wa ruba', yang dimaksud adalah udul tahqiqi, ya kan? Udul tahqiqi. Berarti udul tahqiq dia boleh menegahkan tanwin apabila dia bersatu dengan wasfiyah atau dia kalimat sifat. Yang udul tahqiq ini kalimat sifat. Contohnya adalah uhada, muhada, mathna, wa thulatha, wa ruba', gitu kan? Itu sifat, gitu kan? Makanya diartikan yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kalau itsnain, 2. Kalau mathna, yang kedua. Dia pasti sifat, dia pasti wasfiyah, gitu loh. Wahidun, 1. Uhada, yang pertama, gitu kan? Yang pertama, muhada, yang pertama juga. Dia tahqiqi. Tahqiqi itu jelas dia adalah diintiqalkan ataupun dihijrahkan, dipindahkan dari kalimat wahidun atau wahidan menjadi uhada, muhada. Dia pasti menjadi kalimat sifat. Nah, wasfiyah dia menegahkan tanwin pertama ketika kawin dengan udul. Maksudnya udul di sini adalah udul tahqiqi, gitu ya. Wa ma'al alif wan nun. Kemudian yang sifat atau wasfiyah ini juga bisa menegahkan tanwin ketika dia kawin dengan kalimat yang ziyadah alif dan nun. Tapi dengan syarat antakuna sifatu ala wazni fa'lana. Mestilah sifat itu setimbangan fa'lan. Bifathil fa walam. Fa'la, gitu kan? Wala yakunu muannatsatuhu ala wazni fa'lanah. Dia mesti setimbangan fa'lanah, tapi muannasnya jangan timbangan fa'lanah. Oke, kalau kita menemukan satu kalimat dia memang sewazan dengan fa'lanah, tapi muannasnya adalah fa'lanatun, maka tidak dinamakan ismul ladzi la yansharif dengan illat wasfiyah dan ziyadah alif dan nun. Itu syaratnya. Jadi syaratnya apa dong? Mustilah dia muannasnya mudzakarnya timbangan fa'lana, muannasnya musti atas timbangan yaitu sakro, fa'la, kayak gitu loh. Jadi sakrona, apakah muannas sakrona? Sakro, kayak gitu kan. Nah, kalau muannasnya sakro berarti masuk dia ismul ladzi la yansharif dengan illat pertama wasfiyah, dengan illat yang kedua al-alif wan nun az-zaidatani. Memang Pak Haji harus agak-agak nyambung ke awal biar nyambung semua maksudnya. Nah, ini kan satu judul kan. Jadi harus memang agak nyambung ke awal. Wa na'un nadaman munsharifun. Contohnya nadaman itu munsharif. Kenapa? Li'anna muannatsatuhu nadmana. Nadaman itu artinya mabuk, durhaka, besok kan mudminul khamar, suka peminum khamar. Nadman, pemabuk ini, ya kan? Mudmin, minum khamar. Kalau dia sudah ketagihan minumnya, nadman namanya. Pemabuk, timbangan fa'lan gitu loh. Nah, kalau perempuan, nadmanatun. Berarti masuk nggak di ismul munsharif? Tidak. Kenapa? Meskipun dia zaidah alif wan nun dan dia adalah wasfiyah, tapi kan muannasnya bukan timbangan sakro, bukan timbangan fa'la. Nah, kalau dia muannasnya timbangan sakro atau fa'la baru masuk wasfiyah ma'al alif wan nun az-zaidah tadi. In kana minal munadamah wa ma'a wazanil fi'il. Oke, yang kedua kemudian selanjutnya adalah wasfiyah itu juga menegakkan tanwin ketika kawin dia dengan wazan fi'il.
antakuna ala wazni af'ala, tapi terkhusus atas setimbangan af'ala saja. Ada satu sifat, ada satu wazan fi'il, atau maaf, ada satu sifat atau wasfi atau sifat, dia setimbangan af'ala, setimbangan af'ala, tapi sifat, bukan alamiah gitu maksudnya. Kan kalau di alamiah Pak Haji, ahmada itu kan wazan fi'il secara mutlak dia akan menegakkan, dia akan ditegakkan daripada tanwin ketika dia bersatu dengan alamiah. Nah, ketika kalimatnya bukan nama tapi sifat maksudnya, dia boleh juga tertegak daripada tanwin tapi musti, itu kan? Yaitu pertama ala wazni af'ala, yang kedua syaratnya adalah muannasnya harus timbangan fa'la'a. Ya kan? Harus timbangan fa'la'a. Fa inna muannatsu hamra'a. Contoh, la yakunu muannatsu bitta, enggak boleh muannasnya pakai ta. Kalau ternyata wasfiyah yang setimbangan af'ala itu muannasnya pakai ta, berarti tercancel, tidak bisa menjadi ismul insharif, itu maksudnya. Berarti mesti dia muannasnya adalah timbangan fa inna muannatsatahu, karena ahmara, muannas ahmar merah gitu ya. Merah itu kan sifat. Dia setimbangan af'ala. Ahlan wa sahlan ya lal arus ya habibi tafaddal. Masya Allah. Aku harus dong kan. Udah mau jam 7. Pas-pas aja. Buka syafatul qulub ya. Jam 7 ini pas sudah. Kita tambahkan dikit lagi. Nah, kalaulah seumpamanya contoh, dia adalah az-zaid atau ala wazan fi'il dan kalimatnya menunjukkan sifat, ya kan? Dia bisa menjadi ismul insharif, tapi syaratnya muannats daripada wasfiyah yang berwazan fi'il ini timbangan af'ala, wajib timbangan af'ala. Yang kedua, muannasnya harus timbangan fa'la'a. Harus ada hamzah alif mamdud di ujung maksudnya. Kalau ternyata muannasnya pakai ta, maka tercancel lah ismul ladzi la yansharifnya. Kalaupun dia sifat dan setimbangan dengan af'ala gitu. Wa nahwu armala munsharifun. Contohnya armala, apa tuh armala? Jando. Janda, bukan duda. Janda, armala, ya kan? Kalau duda armali. Nah, Arman. kalau duda ata'a. Arman. Munsharifun li anna muannats atau armalah. Jadi armal itu adalah duda, armalah itu adalah janda Pak Haji. Jadi armal duda, armalah adalah jando gitu kan. Nah, armal itu munsharif, dia bukan ismul ladzi la yansharif. Kenapa? Karena muannasnya armalah. Kecuali contoh armalah itu muannasnya romla'a. Contoh gitu ya. Berarti kalau romla'a contohnya muannasnya sesuai dengan mu'jam, munjid, kamus maksudnya, maka dia bisa menjadi ismul ladzi la yansharif dengan illat wazan fi'il ma'al wasfiyah gitu loh maksudnya. Wa yajuzu sarf ghairul munsharif litanasub. Boleh juga kita apa yang dimulakan kepada kita menanwinkan isim yang ismul ladzi la yansharif ditanwinkan padahal dia ismul ladzi la yansharif, harusnya enggak boleh pakai tanwin, tapi dengan alasan at-tanasub. Contoh ka qiraati Nafi', seperti qiraah yang terjadi pada madhab Imam Nafi', salasilan wa qawariron, harusnya kan salasila wa qawariro kan begitu ya, tapi karena tanasub Pak Haji, tanasub itu bisa dikatakan apa ya, ya supaya sesuai dengan ujung-ujungnya, kayak ilmu syair kan lidururati syair kayak gitu kan, namanya tanasub kalau dalam Al-Quran, karena Al-Quran bukan syair kan, namanya tanasub. Untuk menyesuaikan, karena sesuai dengan kalimat sebelumnya, namanya tanasub gitu loh. Salasilan wa aglala, kan harusnya kan salasila wa aglala. Cuma karena sebelumnya ada kalimat qawariro, ya kan, maka boleh salasilan, harusnya kan dia mafa'il, itu kan sifat muntaral jumu. Tapi karena alasan tanasub, ya kan, ikut dengan kata para ahli qiraah maksudnya, kita boleh mentanwinkan meskipun dia bukanlah ismul ladzi yansharif. Alasannya apa? Tanasub. Yang kedua, boleh kita mentanwinkan ismul ladzi yansharif. Alasan yang kedua, lid darurah, karena terjadi pada darurat syair. Babun nakirul ma'rifah, wallahu a'lam bissawab. Buka syafatul qulub.
Allahumma shalli ala Muhammad.